Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 257. Yang mana pada Perfect World episode 257 ini menceritakan Shihao yang akan menghadapi Wu Feng dari wilayah asing. Dan Shihao pun akan melihat wujud dari Anlan dan Yutuo yang sangat terkenal di wilayah asing. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di medan perang perbatasan kekaisaran pun, terlihat Wu Ren memberitahu Meng Tianzeng jika sang abadi dari wilayah asing akan segera tiba. Dan karena sangat disayangkan jika Meng Tianzeng yang berbakat harus mati, maka Wu Ren pun meminta agar Meng Tianzeng tunduk pada wilayah asing dan menikmati kesempatan menjadi abadi bersama mereka. Akan tetapi Meng Tianzeng meminta sang abadi untuk mengalahkannya dulu jika dia ingin menyeberangi alam. Dan terlihat jika Wu Ren pun langsung bertarung dengan Meng Tianzeng ini. Sementara orang-orang dari wilayah asing masih meminta sang abadi untuk menyeberangi jurang langit dan mengalahkan semua makhluk di 9 langit. Di sini pun terlihat formasi ribuan binatang menelan langit yang dikeluarkan wilayah asing, yang mana Daoyi tidak menyangka jika kekuatan formasi teleportasi ini benar-benar mampu melawan hukum jurang langit. Setelah itu pun muncul makhluk bernama Jimin yang adalah garda depan sang abadi. Melihat itu pun, Daoyi berniat untuk bertempur hingga akhir demi 9 langit meskipun sang abadi akan muncul. Sementara Shihao merasa jika perbedaan ranah terlalu besar karena pertempuran pertama mereka akan langsung bertemu sang abadi yang menyeberangi alam. Namun Shihao juga tidak rela jika harus berakhir seperti ini. Terlihat Jimin pun berusaha untuk menghancurkan jurang langit itu. Akan tetapi di sini muncul kekuatan dari jurang langit yang langsung melemparkan Jimin. Kemudian Jimin pun menggunakan kapaknya untuk menghancurkan penghalang di jurang langit itu. Akan tetapi muncul serangan balik yang langsung menghancurkannya. Bahkan hal itu pun membuat formasi yang dibuat orang-orang wilayah asing terserap ke dalam jurang langit. Melihat hal itu pun, Wu Ren mengakui jika jurang langit sungguh luar biasa. Setelah itu pun muncul Wu Feng yang adalah murid pribadi sang abadi Jimin di ranah Voidao. Dan terlihat orang-orang dari wilayah asing pun memberikan hormat kepada Wu Feng yang membawa dekrit hukum dari dua leluhur kuno wilayah asing, yaitu Anlan dan Yutuo. Setelah itu pun muncul tengkorak True Immortal 9 langit yang adalah altar pemanggilan. Setelah itu pun Wu Feng memasukkan kekuatannya ke dalam tengkorak itu, yang mana kemudian tengkorak itu berubah menjadi dekrit hukum Anlan dan Yutuo. Setelah itu pun dekrit itu terbuka dan muncul sosok proyeksi dari Anlan dan Yutuo dari dekrit hukum tersebut. Dan terlihat jika proyeksi Anlan dan Yutuo ini berbicara dengan jurang langit menggunakan bahasa kuno wilayah asing. Di sini pun sang pembunuh naga bertanya kenapa orang-orang 9 langit ini masih tidak mau berlutut dan menyembah. Karena Raja Abadi sedang berbicara dengan jurang langit, yang mana setiap kata yang terucap adalah suara Dao Agung. Terlihat Shihao pun mengeluarkan lorong surgawinya untuk menahan tekanan tersebut. Sementara Daoyi meminta semua orang untuk berdiri tegak karena tulang punggung 9 langit dan 10 bumi tidak boleh dibungkukkan oleh binatang dari wilayah asing. Kemudian Meng Tianzeng pun langsung mengeluarkan lukisan 10 alam untuk melindungi 9 langit dan menguasai 8 penjuru. Shihao pun bertanya apakah tetua agung ini mengerti apa yang mereka katakan. Meng Tianzeng pun memberitahu jika beliau hanya bisa memahami sebagian. Dan proyeksi Anlan serta Yutuo ini sedang mempertanyakan, menegur langit dan berdebat dengan jurang langit tentang suatu sebab akibat. Serta Meng Tianzeng tahu jika kedua orang ini adalah petinggi abadi dari wilayah asing. Namun beliau tidak menyangka jika mereka sudah mencapai tingkatan setinggi ini dan mampu berhadapan dengan Dao Agung sendiri. Setelah itu pun muncul pedang penebas alam yang langsung mengarah ke proyeksi Anlan dan Yutuo ini. Dan terlihat dua proyeksi ini masih berbicara dengan bahasa kuno wilayah asing setelah melihat pedang itu. Yang mana maksud mereka adalah mereka ingin masuk ke 9 langit dan 10 bumi untuk mencari sebuah harta pusaka dan harus menyeberangi jurang langit.
Mendengar itu pun Xiao baru tahu jika ternyata ada sesuatu yang diincar wilayah asing di perbatasan kekaisaran ini. Terlihat pedang itu pun langsung menyerang proyeksi Anlan dan Yutuwu tersebut. Dan hal itu pun membuat tekanan yang dikeluarkan sang pembunuh naga juga langsung menghilang. Di sini sang pembunuh naga meminta agar orang-orang 9 langit segera menyerahkan harta tersebut. Karena jika tidak, maka seluruh 9 langit dan 10 bumi akan dibasahi darah dan tidak ada yang tersisa. Namun pemburu iblis menyerangkan panahnya karena harta apapun di tempat ini adalah milik 9 langit dan 10 bumi. Terlihat Wuren muncul dan menyerang mendengar perkataan pemburu iblis tadi. Namun dengan cepat pun Meng Tianzeng langsung menahan serangan dari Wuren tersebut. Dan Meng Tianzeng merasa jika tampaknya pencarian wilayah asing di seluruh penjuru makam alam langit merah besar waktu itu juga demi harta pusaka ini. Namun Meng Tianzeng merasa jika Wuren sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya dia cari. Kemudian terlihat jika pertarungan Wuren dan Meng Tianzeng kembali terjadi di langit. Sementara Wu Feng pun mengatakan jika awalnya dia ingin menghabisi Xiao sendiri. Namun sayangnya He Ziming sudah mengincar nyawa Xiao. Mendengar itu pun Xiao berniat menghabisi Wu Feng. Kemudian suatu hari nanti Xiao akan menghabisi He Ziming. Di sini pun Wu Feng mengajak Xiao untuk bertarung beberapa jurus dengannya. Dan jika kemampuan Xiao tidak setara, maka Wu Feng akan menghabisi Xiao atas nama He Ziming. Terlihat ledakan besar terjadi karena Xiao menahan serangan dari Wu Feng tersebut. Dan kemudian pun terjadi pertarungan fisik antara Xiao dan Wu Feng ini. Setelah itu pun Xiao mengeluarkan pedang abadinya melihat Wu Feng yang mengeluarkan pedangnya juga. Dan kemudian terjadi lagi pertarungan pedang antara Xiao dan Wu Feng tersebut. Kemudian terlihat Wu Feng mengeluarkan teknik pedang surgawi abadi, yang mana Wu Feng akan menebas jiwa primordial Xiao menggunakan teknik 99 gelombang pedang langit abadi warisan langsung dari guru Wu Feng. Akan tetapi Xiao pun langsung mengeluarkan teknik 6 jalan reinkarnasinya untuk menahan serangan tersebut. Dan terlihat jika dengan mudahnya pun Xiao mampu menghancurkan serangan kuat dari Wu Feng ini. Bahkan hal itu pun memunculkan ledakan besar di tempat ini. Terlihat pertarungan mereka berdua sudah sampai ke putaran 360 dan Wu Feng ini sudah terluka. Sementara Xiao pun masih sehat walafiat. Kemudian terlihat Wuren jatuh dari langit saat Wu Feng berniat menyerang Xiao lagi. Dan tak lama setelah itu pun Meng Tianzeng juga muncul setelah bertarung dengan Wuren. Di sini pun akhirnya Wuren mengeluarkan suara aba-aba mundur kepada semua orang wilayah asing di tempat ini. Yang mana karena itulah orang-orang dari wilayah asing akhirnya mundur dan pergi dari tempat ini. Dan terlihat armor di tangan Wu Feng pun hampir pecah dan tubuhnya terluka parah setelah bertarung dengan Xiao tadi. Wu Feng pun mengakui jika dirinya tidak lebih baik dari Xiao. Dan jika He Ziming tidak sempat membereskannya, maka wilayah asing harus segera meminta bantuan keluarga kerajaan Anlan dan Yutuwu untuk turun bertindak. Sementara Xiao bertanya-tanya bagaimana jika suatu hari nanti jurang langit menghilang dan apa yang harus dia lakukan. Setelah itu pun orang-orang 9 langit kembali, namun mereka heran kenapa mereka harus keluar benteng dan bertempur habis-habisan padahal masih ada jurang langit yang menghalangi. Namun Dao Yi memberitahu jika semua ini hanya untuk melatih pasukan dan menempa prajurit baja yang tangguh. Dan semua orang hari ini sudah melihat sendiri yang mana apa yang akan terjadi jika jurang langit suatu hari nanti menghilang. Terlihat Xiao pun hanya bisa mengepalkan tangannya setelah mendengar hal tersebut. Setelah itu semut kecil datang dan bertanya apakah Xiao melihat wajah gagahnya saat semut kecil membunuh banyak musuh tadi. Xiao pun tidak menyangka jika semut kecil sudah keluar dari perbatasan secepat ini. Semut kecil pun mengatakan jika darah dari klan miliknya hanya bisa ditempa dalam pertempuran, yang mana semakin bertempur maka akan semakin kuat. Kemudian semut kecil ingin ikut Xiao pergi karena semut kecil harus menceritakan dengan detail tentang pencapaiannya dalam pertempuran hari ini. Xiao pun langsung mengajak semut kecil untuk pergi ke suatu tempat. Namun Xiao memberitahu jika tempat asal Xiao tidak seperti kediaman para keluarga immortal, juga tidak ada makanan enak. Kemudian terlihat jika Xiao pun kembali ke klan Xi di perbatasan kekaisaran. Dan semut kecil mengakui jika tempat ini sangat alami sekali. Namun Xiao merasa jika semut kecil ingin bilang jika tempat ini kumuh. Kemudian Ashao dan teman-temannya pun langsung menghampiri Xiao melihat gurunya itu kembali dengan selamat.
Padahal katanya pertempuran kali ini sangat dahsyat dan banyak orang yang tewas. Namun Si Hao bisa kembali tanpa terluka sedikit pun. Terlihat Si Hao pun langsung menggendong Xiao Bao yang sangat imut itu. Setelah itu pun terlihat jika Si Hao De datang bersama semua penduduk klan Si. Dan di sini Si Hao pun berniat memperlihatkan jasa perangnya kepada ketua klan Si itu. Akan tetapi Si Hao De pun langsung menarik tangan Si Hao dan mengajak Si Hao makan besar untuk merayakan Si Hao yang berhasil kembali dengan selamat. Di sini pun Si Hao De bertanya apakah Si Hao ini terluka. Namun Si Hao memberitahu jika dirinya baik-baik saja. Dan Si Hao pun meminta ketua klan Si ini untuk makan juga. Namun menurut Si Hao De, di usia beliau saat ini tidak ada yang perlu dimakan saat malam hari. Dan seharusnya pemuda seperti Si Hao yang perlu banyak makan. Di sini Si Hao pun melihat jika para bocil ini saling berebut makanan karena saking terbatasnya makanan di tempat ini. Melihat itu pun, Si Hao langsung mengeluarkan tungku emasnya beserta makanan di dalamnya. Karena bagi Si Hao, makan sendirian tidak asik dan jika ingin makan, maka harus makan bersama. Dan Si Hao pun meminta Si Hao De untuk menemani Si Hao makan serta merayakan semua ini dengan baik. Terlihat para penduduk klan Si pun merayakan keindahan malam ini dengan penuh rasa bahagia. Kemudian Si Hao De memberitahu jika tadi ada dua orang datang mencari Si Hao, yang mana yang satunya gemuk dan yang satunya kurus. Dan yang kurus datang membawa surat undangan untuk sebuah pertemuan para jenius di Danau Biluo 3 hari lagi. Sementara yang gemuk mengaku sebagai teman Si Hao dan bertanya apakah ada surat undangan untuk dirinya. Dan kemudian yang gemuk itu langsung memukul yang kurus. Kemudian dia juga bilang jika katanya pertemuan kali ini ada tamu dari kawasan terlarang misterius, juga ada petunjuk tentang obat keabadian dan peta harta karun peninggalan orang zaman dulu. Setelah itu terlihat 3 hari kemudian pun Si Hao bersama si Gendo Cao Yuseng datang ke Danau Biluo itu. Dan Cao Yuseng mengatakan jika mulai sekarang Si Hao adalah kakak kandungnya, yang mana Cao Yuseng akan melakukan apapun yang Si Hao suruh. Namun Si Hao mengatakan jika dirinya sudah tidak butuh satu adik lagi, karena kepergian Si Hao kali ini adalah untuk menemui tamu dari wilayah asing, dan Cao Yuseng ini tidak boleh membuat masalah. Namun Cao Yuseng mengatakan jika dirinya hanya ingin makan dan minum. Setelah itu terlihat seorang gadis yang tertawa melihat Cao Yuseng yang gemuk itu. Namun Cao Yuseng tidak tahu siapa yang berbicara barusan. Setelah itu pun terlihat 4 wanita yang adalah 4 fonik keluarga Wei di ranah Foidao. Tak lama setelah itu pun muncul juga kereta perang 5 roh, yang mana di dalamnya terdapat Ji Hong yaitu pewaris keluarga Ji dan Jin San sang pewaris keluarga Jin di ranah Foidao. Dan terlihat orang-orang di sini memberikan hormat serta merasa jika kelak Ji Hong pasti bisa menyerbu wilayah asing dan meraih jasa yang tak tertandingi karena dia sudah mendapatkan kereta perang 5 roh dari leluhur. Namun bagi Ji Hong, dirinya tidak bisa menandingi Jin San yang begitu gagah dan berwibawa serta masa depannya tiada batas. Melihat Jin San pun, Cao Yuseng tahu jika dia adalah calon suami Wang Si. Dan Cao Yuseng merasa jika Jin San berniat mempersulit Si Hao. Namun bagi Si Hao, selama dia tidak mengusik, maka mereka tidak perlu meladeninya. Karena mereka datang dengan tenang dan akan pergi dengan tenang. Setelah itu pun muncul kereta perang halilintar yang di dalamnya terdapat Tuogu Yulong, yaitu pewaris keluarga Tuogu di ranah Foidao, dan juga Tuogu Luoyan yang adalah adik Tuogu Yulong bersama Wang Si. Dan di sini Cao Yuseng merasa jika Wang Si ingin bersekutu dengan 3 keluarga abadi besar di perbatasan kekaisaran. Namun Si Hao meminta mereka tidak khawatir karena 10.000 domba pun tidak bisa mengalahkan seekor harimau. Karena 1 orang menjadi immortal bisa menghancurkan langit dan bumi. Tak lama setelah itu pun Raja Langit Muda beserta jenius 9 langit lainnya pun juga datang ke tempat ini. Yang mana mereka pun langsung memberi salam kepada Si Hao. Dan hal itu pun membuat semua orang langsung terfokus kepada Huang ini. Dan pada Perfect World episode 258, terlihat Jin San pun mengajak bertarung Si Hao pada pertemuan antar jenius ini. Dan Si Hao pun akan memperlihatkan sirah kaisar petirnya yang mengejutkan semua orang. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 257 ini. Ternyata Si Hao ini semakin kuat juga ya, karena dia tidak terluka sama sekali setelah melawan Wu Feng tadi. Dan apakah yang akan membuat Si Hao bertarung dengan Jin San? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 258. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa dan see you next episode.